Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki pembelajaran 4 ya, untuk tema 2 subtema 1. Bapak ingatkan untuk tugas kemarin, jangan sampai ditunda-tunda, segera kerjakan rangkuman yang sudah Bapak berikan ya, agar tugasnya tidak terlalu menumpuk sebagai bahan belajar kamu di rumah. Ya, hari ini kita akan belajar masih mengenai tentang proklamasi. Proklamasi ya, masih ingat tidak gambar ini? Gambarnya siapakah yang sedang berbicara, berpidato di sini? Ya, kalau masih ingat, inilah gambar dari Bapak Proklamator, yaitu Bung Karno. Nah, di sebelahnya di sini ada teks proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik ya, yaitu ini proklamasinya di selembar kertas yang sudah diketik oleh mesin ketik waktu itu. Ya, masih ingatkah kalian bahwa tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 1945 Jepang terkena serangan bom atom oleh sekutu. Jepang itu diserang ya oleh sekutu. Waktu itu dua kotanya itu Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa ini dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk segera menyatakan kemerdekaan. Loh, mengapa? Ya karena waktu itu Jepang menderita kekalahan oleh musuhnya waktu Perang Dunia Kedua. Karena Jepang itu negaranya hancur, porak-poranda, Jepang mundur. Nah, kemunduran Jepang ini dimanfaatkan oleh orang Indonesia untuk segera menyatakan kemerdekaannya. Nah, akhirnya pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, ya, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Wedyo Diningrat pergi ke daerah Dalat, Saigon untuk bertemu Marsekal Terauchi. Nah, beliau ini namanya Marsekal Terauchi. Marsekal itu jabatan, ya, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Nah, ini orangnya seperti ini ya, fotonya. Ini adalah Marsekal Terauchi. Untuk apa? Untuk membicarakan tentang nasib Indonesia. Hasil daripada pertemuan tiga orang tadi adalah Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Jepang itu nanti pasti akan memerdekakan Indonesia kan. Indonesia kan dijajah oleh Jepang. Nah, Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia, tetapi hal ini bagi sebagian orang itu berpendapat bahwa Jepang itu hanyalah menarik simpati rakyat Indonesia, ya, hanyalah sebagai apa namanya, angin segar saja mungkin ya. Ada yang berpendapat mungkin Jepang itu hanya untuk mempermainkan Indonesia saja. Akibatnya tercipta dua suara ya, dua suara atau dua pendapat. Yang pertama pendapat oleh golongan tua. Golongan tua di sini berarti para pejuang yang sudah berumur tua ya, seperti Bung Karno, Bung Hatta dan teman-temannya itu berpendapat bahwa kita ikuti saja janji Jepang, kita ikuti saja perintah Jepang. Ya, Jepang akan mempersiapkan kemerdekaan tanggal berapa-berapanya, nanti ikuti saja Jepang. Itu menurut golongan tua. Karena apa? Golongan tua itu alasannya adalah supaya Indonesia tidak tercipta pertumpahan darah lagi, supaya tidak eh, terlalu banyak jiwa yang dikorbankan nanti, ya, dengan cara damai tentunya. Nah, tetapi bagi golongan muda itu para pejuang yang muda, yang umurnya masih muda, berpendapat bahwa kita harus merdeka sendiri tanpa campur tangan Jepang, bahwa kemerdekaan itu ya harus kita perjuangkan sendiri, tidak usah ikut eh, maunya Jepang. Pokoknya kalau bisa sekarang merdeka ya sekarang, mau kapan lagi. Nah, tercipta pendapat ya, dua pendapat berbeda ini dari golongan tua dan golongan muda. Dua pendapat ini sama benarnya ya, karena ini demi kepentingan bangsa. Mereka punya pendapat alasannya masing-masing. Nah, akhirnya karena perbedaan pendapat itu terciptalah yang dinamakan peristiwa Rengas Dengklok. Rengas Dengklok ini adalah sebuah daerah di Karawang. Ya, di daerah Karawang waktu itu. Apa peristiwa Rengas Dengklok ini bisa terjadi? Mengapa bisa terjadi? Ya, pada tanggal 16 Agustus tahun 1945,
ini 1 hari sebelum Indonesia merdeka ya. Golongan muda tadi, para pejuang yang berumur masih muda itu menculik. Menculik di sini bukan berarti menculik jahat, bukan berarti menculik seperti di film-film, bukan ya. Menculik di sini artinya membawa Soekarno dan Hatta ke daerah Rengas Dengklok. Kan tadinya di Jakarta, terus dibawa menggunakan mobil ke Bapak Soekarno dan Hatta beserta keluarganya juga, ada Ibu Fatmawati juga di situ, ke Rengas Dengklok. Nah, mereka menculik Bung Karno dan Bung Hatta ini dengan tujuan ya meyakinkan keduanya agar Indonesia itu segera merdeka tanpa bantuan Jepang. Tadi sudah Pak Bayu singgung bahwa golongannya Bung Karno dan Bung Hatta ini setujunya bahwa kita merdekanya nanti saja, damai, mengikuti perintah Jepang. Tapi kata yang muda-muda ini berpendapat, udah kalau bisa sekarang ya sekarang, kalau bisa besok-besok, jangan ditunda-tunda lagi, secepatnya harus merdeka. Ya akhirnya pada pertemuan itu, peristiwa Rengas Dengklok itu akhirnya Bung Karno dan Bung Hatta setuju dengan segala resiko yang ada nanti jika terjadi pertumpahan darah, jika terjadi kerusuhan, mereka semuanya siap mengorbankan jiwa raga. Akhirnya golongan tua setuju. Hari itu juga mereka merumuskan teks proklamasi. Ingat ya, teks proklamasi itu dibuat oleh beberapa orang. Sehingga pada tanggal 17 Agustusnya, besoknya itu pukul 10, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Di mana coba kira-kira ingat? Di Jalan Pegangsaan Timur, di kediamannya Bung Karno. Ya, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kesimpulan yang bisa kita ambil dalam video pembelajaran hari ini adalah perbedaan pendapat adalah hal yang wajar terjadi. Jangankan kalian, para pejuang, para pahlawan zaman dahulu juga sangat banyak ya, banyak sekali yang berbeda pendapat. Itu hal yang terjadi, tetapi ya segala perbedaan harus kita singkirkan demi kepentingan bersama. Jika ada perbedaan, maka kita harus diubah menjadi demi kepentingan bersama, jangan demi kepentingan sendiri, demi apa namanya kenyamanan diri sendiri, jangan, demi kepentingan bersama, demi kepentingan negara. Seperti tadi yang terjadi di peristiwa Rengas Dengklok itu ya, Bung Karno dan Bung Hatta mengalah, ikuti golongan muda. Demi apa? Demi ya kemerdekaan Indonesia. Selesaikan semua masalah dengan bermusyawarah. Musyawarah itu berdiskusi, bagusnya bagaimana, jangan seenaknya kita sendiri, kita maunya seperti ini ya semua harus ikut gitu, tidak, harus musyawarah, pendapat yang paling banyak ya sesuai dengan amanat pengamalan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti segala sesuatunya harus diselesaikan dengan musyawarah, bukan berantem, bukan musuh-musuhan ya, bukan dendam atau segala macamnya, kita harus bermusyawarah. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang paham, maka putar kembali videonya ya, supaya kalian bisa lebih memahami pembelajaran hari ini. Pak Bu Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.